Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat Effendi Rangkuti, mahasiswa Steinman dari Natal Prodi Manajemen Dakwah, NIM 19050012. Jadi dalam kesempatan kali ini kita akan menceritakan sedikit tentang kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori kepemimpinan, yang mana dosennya adalah Ibu Multajimah MA. Dan simak video berikut ini, jangan lupa di like, komen, share, dan juga subscribe. Let's go. Bercerita tentang seorang pemimpin, tentu dalam Islam adalah kita berpanutan dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliaulah sumber panutan yang menjadi panutan dalam Islam, baik dia dalam segi perilaku, sikap, dan tingkah laku. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, yakni laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang sekira-kira artinya, laqad kana lakum fi Rasulillah, sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu sudah ada suri tauladan yang baik, di mana itu yang selalu mengingat Allah dan mengingat hari kiamat, dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memandang bagaimana kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu kalau dalam benak saya menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah pemimpin yang ada 5 tingkatan. Yang pertama, Nabi Muhammad adalah pemimpin yang dicintai oleh yang dipimpinnya, yang dicintai oleh semua umatnya, berbeda dengan pemimpin-pemimpin yang kita ketahui pada umumnya. Kenapa? Karena pemimpin pada umumnya, sepengetahuan kita, pasti ada yang tidak suka dan ada yang suka. Berbeda dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad adalah pemimpin yang sangat dicintai oleh umatnya, oleh yang dipimpinnya. Bahkan Nabi Muhammad adalah pemimpin yang sangat dicintai oleh umatnya, sekalipun umatnya itu tidak pernah melihat pemimpin tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah kisah, pernah disebutkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu para sahabat menjawab, tentulah para nabi. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bukan. Para sahabat kembali menjawab, kalau bukan para nabi, pastilah para malaikat. Dan kemudian Rasulullah kembali menjawab, bukan. Lalu siapakah itu? Tanya para sahabat. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang hidup setelah aku. Maksudnya, mereka yang beriman kepadaku, tetapi mereka tidak pernah melihatku. Tentulah itu adalah termasuklah kita yang sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikan beliau sebagai pemimpin kita dalam Islam. Itulah tadi kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang pemimpin yang sangat dicintai oleh umatnya. Dan satu lagi, pernah ada dalam sebuah kisah, ketika ini kisah setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kita ketahui bahwa Aisyah adalah istrinya daripada anak sahabatnya, yakni Abu Bakar. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar
melakukan segala pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada putrinya, yakni Aisyah istri Rasulullah, "Wahai anakku, apakah semua pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sudah aku kerjakan?" Kemudian putrinya menjawab, "Ya, semua yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sudah ayah kerjakan atau ayah laksanakan, kecuali satu." "Apakah itu?" tanya Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah menjawab, "Setiap hari Rasulullah SAW memberikan makan kepada seorang pengemis yang ada di pasar itu." Kemudian setelah itu Abu Bakar menuju kepada pasar itu dengan membawa makanan yang akan diberikan kepada seorang pengemis tadi. Dalam sebuah kisah disebutkan bahwa pengemis itu adalah seorang Yahudi, seorang yang sangat benci kepada Rasulullah SAW dan selalu mengolok-olok dan mencaci maki Rasulullah. Ketika Abu Bakar menuju pada pasar itu dan mendekati kepada pengemis itu, Abu Bakar mendapati pengemis itu yang selalu dan ketika itu selalu mencaci maki oleh Rasulullah SAW. Setelah itu Abu Bakar mendekat dan menyuapkan makanan tersebut kepada pengemis itu. Ketika Abu Bakar menyuapkan makanan tadi kepada pengemis itu, pengemis Yahudi itu kembali mencaci dan memaki Rasulullah. Dan saat itulah Abu Bakar menangis dalam menyuapkan makanan itu kepada pengemis tadi. Karena kali ini yang menyuapkan makanan tersebut adalah Abu Bakar, di mana yang biasanya adalah ini yang dilakukan oleh Rasulullah, pengemis Yahudi itu berkata, "Engkau bukan orang yang biasa memberikan aku makanan. Siapakah kamu?" tanya pengemis Yahudi itu. Lalu kemudian Abu Bakar menjawab, Aku memang bukan orang yang biasa memberikan kamu makan." Lalu, "Siapakah engkau?" tanya pengemis itu. Aku adalah sahabat orang yang biasa memberikan kamu makan." Lalu pengemis itu bertanya, "Kemana orang yang biasa memberikan aku makanan?" Abu Bakar As-Siddiq menjawab dengan kembali meneteskan air mata, "Orang yang biasa memberikan kamu makan sudah meninggal. Dia adalah Rasulullah SAW. Dia adalah Nabi Muhammad SAW." Saat itulah pengemis itu menangis, dan saat itulah pengemis itu masuk Islam dengan mengucapkan syahadat. Kisah itu sangat terharu dan sangat memberikan kesan kepada kita bahwa begitu mulianya akhlak Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk kali ini cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin tadi dalam penyampaian saya ada salah, ada benar, dan ada kurang, ada juga yang lebih, agar kiranya diberi kemaafan ataupun harap dimaklumi. Dan sekian, jangan lupa like, komen, dan juga share, dan juga subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.